Berikut alat dan bahan pada percobaan 8, yaitu alatnya yang pertama batang pengaduk, 2 sendok, 3 laser. Bahannya yaitu yang pertama 1 aquades, 2 susu cair, 3 gula pasir, 4 pasir. Cara kerja pada larutan gula. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian, diletakkan gabus putih tepat di samping gelas yang telah diisi aquades. Selanjutnya, ditambahkan gula, diaduk hingga gula larut. Dan yang terakhir, laser dinyalakan, kemudian sinar diarahkan pada gelas berisi larutan gula. Cara kerja pada koloid susu. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian, diletakkan gabus putih tepat di samping gelas yang telah diisi dengan aquades. Selanjutnya, ditambahkan susu cair kemudian diaduk. Dan yang terakhir, laser dinyalakan kemudian sinar diarahkan pada gelas berisi koloid susu. Cara kerja pada suspensi. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian, diletakkan gabus putih tepat di samping gelas yang telah diisi aquades. Selanjutnya, ditambahkan pasir kemudian diaduk. Dan yang terakhir, laser dinyalakan, kemudian sinar diarahkan pada gelas berisi suspensi pasir. Seperti yang kalian lihat, larutan sejati yang kami gunakan ialah larutan gula, susu sebagai koloidnya, dan pasir sebagai suspensinya. Nah, untuk melihat efek Tyndall, kami menyinari 3 larutan tersebut dengan menggunakan senter maupun laser. Dapat dilihat seperti di gambar. Data yang didapat dari percobaan tadi dimasukkan ke dalam tabel data pengamatan. Pada larutan gula, terlihat atau terdapat satu fase. Kemudian, tidak terjadi endapan dan jernih pada larutan. Kemudian, cahaya terlihat jelas tidak dihamburkan dan cahaya dapat diteruskan oleh larutan. Bersifat homogen dan terlihat stabil. Pada koloid susu, sebenarnya terdapat 2 fase. Namun, satu fase lainnya hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Kemudian, tidak terjadi endapan dan keruh pada larutan. Cahaya terlihat dihamburkan, tetapi tidak dapat menembus larutan. Bersifat homogen dan heterogen, dan bersifat stabil. Pada suspensi pasir, terdapat 2 fase yang dapat dilihat oleh mata. Kemudian, terjadi endapan dan keruh pada larutannya. Cahaya terlihat dihamburkan beberapa dan dapat menembus larutan. Bersifat heterogen dan juga tidak terlihat stabil. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Sistem koloid ini juga memiliki sifat khas yang tentunya berbeda dari suspensi dan larutan. Berdasarkan perbedaan ukuran zat yang didispersikan, sistem dispersi dapat dibedakan menjadi dispersi kasar, dispersi halus, dan juga dispersi molekuler. Untuk menentukan apakah suatu campuran merupakan larutan sejati atau koloid, itu sering digunakan dengan metode yang bernama efek Tyndall. Apa sih efek Tyndall itu sendiri? Efek Tyndall itu adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Secara simpelnya seperti itu. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Nah, berbeda nih pada sistem koloid sendiri, cahaya dapat dihamburkan.
Kenapa sih hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Kenapa sih pada larutan sejati itu tidak bisa? Pada larutan sejati itu, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit untuk diamati. Setelah melakukan percobaan pada efek Tidal pada larutan gula, didapatkan cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan di sisi lain gelas. Sedangkan pada susu tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas, namun dapat menghamburkan cahaya. Lalu pada air dan pasir, cahaya terlihat dihamburkan beberapa dan dapat menembus larutan. Hasil percobaan tersebut telah sesuai dengan teori. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil praktikum kelompok kami didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, sifat-sifat koloid yang dapat dilihat pada percobaan yaitu seperti viskositas, konduktivitas, pengendapan, dan turbiditas. Yang kedua, pada saat pengukuran viskositas diharapkan penurunan atau kenaikan suhu itu perlu diperhatikan dengan seksama, karena jika suhu turun atau naik melebihi dari yang telah ditentukan, tentu saja hasil yang diberikan itu akan menyimpang. Sekian, terima kasih.